Indonesia sebagai sebuah negara yang demokratis harus menentukan sebuah pilihan terkait dengan sistem pemilunya. Akhir-akhir ini, sistem pemilu sedang diperdebatkan. Ada yang pro terhadap sistem proporsional tertutup, ada pula yang pro terhadap sistem proporsional terbuka. Mana keduanya yang lebih baik? Mari kita berpendapat. Secara umum, di dunia ini ada 3 sistem utama yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Yang pertama, ada sistem pluralitas atau sistem mayoritas. Yang kedua, ada sistem proporsional. Dan yang ketiga, ada sistem campuran. Dari ketiga sistem tersebut, melahirkan 12 varian sistem yang digunakan. Dan di Indonesia sendiri, sejak era Orde Lama atau tepatnya tahun 1955, ketika pemilu pertama kali digulirkan, itu menggunakan sistem pemilu representasi proporsional dengan sistem multipartai. Karena diikuti oleh 170 partai politik, tapi dengan sistem tersebut itu melahirkan 3 partai yang berkualitas. Dalam arti memiliki peranan politik yang dominan, juga jumlah konstituen atau masyarakat yang memilihnya banyak sekali. Yang pertama ada Partai Nasionalis Indonesia, itu merupakan sebuah poros nasionalis. Kemudian ada Partai Masyumi sebagai poros Islam, dan yang terakhir ada Partai Komunis Indonesia sebagai poros komunis atau dikenal dengan orang-orang kiri. Dan di era Orde Baru itu terjadi sebuah perubahan sistem dalam pemilu yang dari tadinya multipartai ke distrik proporsional. Akan tetapi pada era Orde Baru tahun 1971 ini itu terjadi perdebatan yang begitu panjang dalam menentukan sebuah sistem pemilunya. Sehingga Orde Baru dalam hasil perdebatan panjang itu menggunakan sistem pluralitas atau sistem mayoritas, atau dengan kata lain disebut dengan sistem distrik. Nah, akan tetapi sistem itu tidak berjalan dengan waktu yang begitu panjang. Karena pada pemilu 1977 hingga tahun 1997 itu terjadi perubahan sistem kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Nah, sistem proporsional tertutup yang digunakan Orde Baru ini itu hanya melahirkan penguasa tunggal, karena kita pun tahu bahwa pada era Orde Baru ada Partai Golkar yang begitu dominan di setiap pemilu, hampir tidak terkalahkan dari pemilu tahun 77 hingga pra-reformasi pada waktu itu. Nah, kali ini sistem tersebut menjadi sebuah polemik. Ada yang menginginkan pemilu yang akan kita hadapi nanti 2024 itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Ada pula partai politik yang menginginkan menggunakan sistem proporsional terbuka yang sudah kita gunakan di pemilu 2004 hingga pemilu 2019 kemarin. Dari total partai-partai politik yang ada di parlemen, hanya PDIP Perjuangan yang menginginkan menggunakan proporsional tertutup. Dan kemarin-kemarin ada informasi bahwa Partai Bulan Bintang pun ingin atau menyepakati apa yang diinginkan oleh PDIP tersebut. Tapi itu masih belum tervalidasi dengan benar informasinya. Tapi yang menjadi persoalan itu bukan persoalan proporsionalnya, karena dari dulu pun kita menggunakan sistem proporsional, cuman secara teknis itu menggunakan tertutup dan terbuka. Dan itu pun sudah ada presiden atau contoh sejarahnya dalam penggunaan sistem tersebut. Nah, sistem proporsional itu merupakan sebuah sistem pemilihan dengan jumlah penduduk yang berimbang dengan jumlah kursi dewan atau DPR. Dan rata-rata di Indonesia, tiap daerah itu hanya memiliki 3 kursi. Artinya, hanya 3 kursi yang diperebutkan dalam satu daerah. Nah, yang menjadi persoalan hari ini itu persoalan teknis antara tertutup dan terbuka. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Mana yang lebih memiliki kekurangan di antara keduanya?
Karena sistem pemilu ini digunakan, atau sistem pemilu ini diterapkan, atau jika sistem pemilu ini dirubah, tentu harus menutupi kekurangan dan mempertahankan kelebihan yang ada. Itu idealnya seperti itu. Akan tetapi persoalan tertutup dan terbuka ini adalah persoalan pragmatis, persoalan opportunity dari masing-masing partai. Berapa banyak partai yang merasa bahwa dengan proporsional terbuka peluang untuk menangnya itu lebih tinggi, atau mana partai yang dengan menggunakan proporsional tertutup ini peluang menangnya lebih tinggi. Ini hanya persoalan opportunity, artinya ini adalah ruang-ruang pragmatis yang dimanfaatkan oleh partai untuk bertarung pada kontestasi politik 2024 nanti. Perlu diketahui bahwa sistem proporsional tertutup ini adalah salah satu sistem perwakilan berimbang di mana para pemilih itu hanya dimungkinkan memilih partainya saja. Artinya tidak ada list atau daftar nama-nama calon yang kita ketahui pada saat melakukan pemilihan. Dan para anggota-anggota legislatif atau calon-calon anggota legislatif yang mencalonkan diri itu dikondisikan oleh internal partai, listnya gitu. Tidak ada keterbukaan kepada publik terkait orang-orangnya. Nah, proporsional terbuka itu sebaliknya. Mungkin kita juga sudah mengalami beberapa kali pemilu dan itu menggunakan proporsional terbuka. Kita bisa melihat nama-nama orang calon anggota legislatif yang akan kita pilih. Dan jika menggunakan sistem proporsional tertutup, itu kita hanya dimungkinkan memilih partainya saja, tidak dengan orang-orangnya. Karena orang-orangnya itu dikondisikan oleh internal partai gitu. Dan jika seperti itu, maka segala beban atau segala dinamika politik itu terpusat di internal partai. Tapi yang jelas kita harus menilai sebuah perdebatan atau polemik yang terjadi ini dengan objektif. Karena kita yakin bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga ketika diterapkan pada saat pemilu. Nah, kita mulai dari sistem proporsional tertutup. Sistem ini pun memiliki kelebihan dan kekurangannya, sama dengan sistem proporsional terbuka. Untuk sistem proporsional tertutup, kelebihan yang dimilikinya menurut kita adalah, pertama ada penguatan peran partai. Karena menurut kita hari ini, peran partai itu cenderung tidak memiliki eksistensinya. Karena terkadang itu sering ditutupi oleh peran seorang figur dari partai politik itu sendiri. Sehingga peran partai ini tergeser oleh sebuah popularitas dari individu tersebut. Yang kedua, itu mampu menekan money politik yang beredar di masyarakat ketika menggunakan proporsional tertutup. Dan yang ketiga, itu mendorong penguatan kelembagaan partai itu sendiri. Sehingga partai politik itu punya kewenangan yang lebih dibandingkan menggunakan proporsional terbuka. Kewenangan yang lebih itu artinya partai politik itu mampu mengontrol para kader-kadernya yang nantinya dipersiapkan untuk ke DPR misalkan. Partai politik itu mampu mengkonsolidir kader-kadernya jika menggunakan proporsional tertutup, karena proses dari awal hingga akhir partai itu memiliki peran yang begitu penting untuk menyiapkan orang-orang yang nantinya akan menjadi atau menduduki struktur kekuasaan. Kemudian kekurangan dari proporsional tertutup ini yang pertama adalah pengorganisasian calon anggota legislatifnya pun itu tertutup, tidak ada transparansi kepada publik, sehingga itu menjadi sebuah permainan di belakang layar. Publik tidak mengetahui siapa saja orang yang nantinya akan disiapkan oleh partai tersebut untuk menduduki struktur kekuasaan di DPR. Yang kedua, kekurangan dari proporsional tertutup ini adalah munculnya kuasa tunggal dari partai politik. Karena ketika sebetulnya ini menjadi dilema, tapi ketika partai politik ini diberi peran yang begitu besar, maka
Yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang menjadi anggota legislatif itu tidak bebas bergerak. Artinya ada batasan-batasan atau intervensi langsung dari partai. Padahal karena ketika seseorang sudah masuk ke dalam parlemen, maka tugasnya adalah harus murni untuk rakyat itu. Bukan menjadi petugas partai, tapi menjadi petugas rakyat. Boleh-boleh saja ketika di luar parlemen mungkin menjadi petugas partai, tapi ketika dirinya menduduki jabatan sebagai anggota parlemen atau anggota legislatif, itu murni harus tugasnya untuk rakyat, bukan menjadi petugas partai. Tapi akhir-akhir ini ada beberapa partai yang menganggap bahwa atau mengklaim bahwa orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di legislatif itu adalah petugas partai. Kita pikir menjadi petugas partai itu ketika berada di luar daripada wilayah parlemen atau wilayah kerja sebagai anggota legislatif, itu boleh saja dianggap sebagai petugas partai. Tapi ketika di dalam wilayah kekuasaan parlemen, itu harus murni menjadi petugas rakyat. Yang ketiga, itu money politik. Mungkin proporsional tertutup itu mampu meminimalisir money politik yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, money politik itu hanya pindah dimensi, yang tadinya berada di dimensi masyarakat atau ruang masyarakat ini menjadi berada di ruang internal partai politik itu sendiri, money politiknya. Karena dinamika yang akan kuat itu bukan dinamika di lapangan atau di luar daripada partai. Akan ada dinamika yang kuat di dalam internal partai. Untuk apa? Untuk menentukan nomor urut. Karena pengkondisian calon anggotanya ini ditentukan oleh ditentukan oleh partai seperti nomor urut, maka dinamika yang terjadi pun akan begitu kencang di internal partai. Dan orang yang memiliki nomor urut paling tinggi itu akan otomatis masuk sebagai anggota legislatif atau terpilih secara otomatis menjadi anggota legislatif. Nah, ini yang menjadi sebuah warning, karena tentu akan ada banyak siasat politik yang dilakukan di internal partai, gitu. Entah itu menggunakan money politik, menggunakan kedekatan nepotisme dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang menjadi sebuah siasat untuk mendapatkan nomor urut tadi gitu. Kemudian yang terakhir itu kekurangannya adalah kedekatan antara calon anggota legislatif dengan rakyat itu menjadi kurang atau menjadi minim. Karena yang dikedepankan ini adalah kepartaian gitu, bukan sosok individu yang akan nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Jadi segala beban ini akan tertuang kepada partai itu sendiri gitu, bukan kepada individunya. Padahal beban kerja sebagai anggota legislatif itu tidak hanya menjadi beban partai, tapi harus juga menjadi beban si individu itu sendiri ketika menduduki sebagai anggota legislatif. Nah, untuk proporsional terbuka, kelebihannya yang pertama itu mendorong calon lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri, supaya si calon itu mengerti, memahami, mencermati apa saja yang menjadi masalah di hadapan publik, sehingga itu nantinya akan mereka elaborasi, akan mereka kerjakan dan melahirkan sebuah rumusan kebijakan yang nantinya tepat dan juga akurat terhadap permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, itu mengurangi potensi oligarki partai, atau apa ya istilah yang tepat, kuasa tunggal dari partai lah. Itu mampu mengurangi gitu, karena supaya tidak ada beban yang begitu berat kepada calon anggota legislatif yang nantinya terpilih atau tidak terpilih menjadi anggota legislatif terhadap partai itu sendiri. Meskipun secara tidak langsung orang tersebut itu terpilih menjadi anggota legislatif, memang ada kontribusi dari partai, seorang kader dari partai, tetapi seorang tersebut bisa jadi itu karena ada suara dari rakyat yang ditransfer kepada anggota tersebut atau individu tersebut. Artinya antara tugas partai dan tugas individu tersebut kepada rakyat itu harus seimbang. Tidak boleh ada yang dominan gitu.
supaya kinerja yang dihasilkan adalah lebih cenderung kepada masyarakat itu sendiri, bukan kepada partai, dan tidak lebih mementingkan kepentingan partai ketimbang kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, dan untuk yang ketiga itu mampu meningkatkan sistem perwakilan di DPR. Karena beban tidak hanya ada di partai saja, tentu ada di individu tersebut. Dan yang terakhir, si calon anggota legislatif itu mampu berinovasi ketika menggunakan proporsional terbuka. Dan inovasi ini tentu dibutuhkan untuk meminimalisir money politik tadi. Apa yang beliau bisa, atau apa yang orang tersebut bisa lakukan ketika turun ke lapangan atau turun ke masyarakat. Individu tersebut bisa berinovasi, tidak hanya mengandalkan uang atau membuat apa saja yang sekreatif mungkin orang tersebut melakukan sesuatu untuk mendapatkan suara dari masyarakat tersebut. Dan untuk kekurangan dari sistem proporsional terbuka ini, yang pertama itu ada kurangnya eksistensi partai. Karena dengan sistem proporsional terbuka, yang bergerak itu tidak hanya partai, tapi si individu yang akan mencalonkan diri. Dan yang kedua, popularitas itu menjadi utama. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Karena popularitas ini menjadi penting, sehingga partai politik itu mengabaikan penguatan sistem kaderisasinya. Yang ketiga, efek daripada popularitas itu menjadi utama adalah melemahnya kaderisasi dari partai politik itu sendiri. Padahal kaderisasi dalam partai politik itu sangat penting untuk melahirkan sebuah pemimpin-pemimpin atau negarawan-negarawan yang nantinya akan berkuasa di republik ini. Yang keempat, ongkos politik menjadi mahal ketika menggunakan proporsional terbuka. Dan yang terakhir, money politik akan semakin beredar di kalangan masyarakat. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari sistem proporsional tertutup dan terbuka. Mana yang lebih baik? Tentu dua-duanya ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi, apakah kedua sistem ini yang membahas secara teknis itu benar-benar digunakan untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini? Atau misalkan menggunakan sistem proporsional tertutup hanya untuk menyembunyikan permainan. Karena dengan sistem proporsional tertutup, permainan pengkondisian ini itu akan lebih banyak dilakukan di belakang layar. Kemudian sistem proporsional terbuka kayaknya lebih baik ketimbang proporsional tertutup. Tetapi itu kembali lagi kepada pandangan kita masing-masing, mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak kurangnya, mana yang lebih banyak kelebihannya. Yang jelas sistem pemilihan ini harus dipilih berdasarkan pertama menutupi kekurangan sistem pemilu, dan yang kedua mempertahankan kelebihan-kelebihan yang sudah ada. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai mana yang lebih baik digunakan, antara sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Yang jelas, kedua sistem ini sudah pernah dipraktekkan di era Orde Lama hingga hari ini. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya, mari kita berpendapat.